kami anakmu, Ibu. Tiada pernah letih untuk membimbing kami, Ibu. Kau terjang rintangan, hadapi tantangan, untuk kami tetap bertahan. Kau ajari kami, kau sadarkan kami untuk lewati hari. Ibu, air matamu takkan pernah tersia-sia. Ibu, kau berikan kami harapan untuk tegar. Kehidupan ini, perjalanan ini untuk kami sangat berarti. Dalam hening malam, kau iringi kami dengan doa yang suci. Halo? Siapa nih? Windy, Om. Sudah ada kabar dari papamu? Barusan anak buah papa yang nunggu di RSPP nelfon. Kata sampai sekarang Oma belum datang juga. Windy? Windy? Apa, Pak? Ya, sama Nenek mana? Kamu ambil buku telepon dan yellow pad. Hubungi semua unit gawat darurat di rumah sakit Ada apa sih, Pak? yang ada di Jakarta. Mulai dari Jakarta Selatan. Tanyakan, ada pasien yang baru masuk nggak? Yang bernama Ibu Aziza, umur 69 tahun. Gimana kalau sebenarnya Ibu ada di dalam tapi nggak dengar? Gimana? Kalau ada pasti dengar, Pak. Ibu biasa tidur setelah jam 11. Gimana kalau tidak tidur tapi tidak dengar? Nggak tidur tapi nggak dengar, gimana sih, Pak? Saya takut kalau Ibu jatuh lagi di kamar mandi atau di mana sampai nggak sadar gitu. Bila minalik amit-amit jangan sampai, Pak. Memangnya anak ibu semuanya ada berapa, Bu? Ada 4. Yang sulung laki, yang kedua laki, yang ketiga yang perempuan yang dokter bedah itu, dan yang bungsu laki-laki lagi. Buat apa dikhawatirin, Ibu? Ya dikhawatirin aja nggak merasa apa-apa. Pak, Ibu itu wanita hebat, wanita kuat. Ibu nggak salah, kita yang salah. Anak-anak Ibu, menantu-menantu Ibu. Seharusnya ini nggak boleh terjadi. Ibu pergi sendirian, gak ada yang ngawal. Halo, Pul. Kamu menunggu agak lama nggak apa-apa kan, Pul? Enggak apa-apa. Malah Cik Ai katanya juga mau ikut datang. Ai mau datang? Iya. Tadi saya telepon Cik Ai. Dan dia tertarik mau ikutan bicara. Dia bilang, ya dia merasa bersalah dan mau minta maaf sama semuanya. Saya rasa sebentar lagi juga nyampe. Dari mana? Dari dia lihat di luar. Ada apa? Kelihatannya kita mesti buru-buru cabut dari sini, ya. Mas, belnya mas, belnya. Ada apa sih? Ada orang yang maksa sekali pengen ketemu dengan saya. Saya juga heran kok orang yang bisa tahu saya ada di sini. Siapa? Ingat nggak? Pernah saya cerita masalah demo di kantor. Nah, itu provokatornya pengen ketemu dengan saya. Saya tuh capek sekali ketemu dengan orang yang beginian. Ngomongnya kemana-mana, ujung-ujungnya duit-duit juga. Saya ke toilet dulu ya. Bilnya. Kasihkan ibu itu ya. Halo? Ya, ada apa? Ya, betul. Jangan. Kamu pegang saja. Sebentar saya kembali ke kantor. Halo? Ya?
Kenapa? Iya. Baik. Ya, sorry. Apa, Bol? Sorry nih, kayaknya saya nggak bisa datang juga nih. Soalnya ada pembukaan di pabrik dan mereka mau langsung bicara dengan saya. Jadi gimana hasilnya? Saya sih setuju aja deh. Jadi kamu tidak bisa datang? Ya, kalian semua kan tahu bagaimana baiknya untuk ibu. Ya, saya setuju aja. Oke, Bang. Yuk. Ya, jalan. Duluan aja deh. Aku tanggung kalau pulang jam segini. Lagi macet-macetnya. Ya, tapi Udah, nggak apa-apa. Ntar aku bisa pulang naik taksi. Atau aku nebeng teman yang kalau ada yang datang ke sini. Kenapa sih? Kayak orang bingung. Aduh, kalau kamu lihat Esther sekarang, kamu gak percaya, dia langsing. Iya, katanya resep dari dokter Go yang orang Singapura itu kan. Sama-sama ke sana yuk. Ya ampun, Aif. Dari tadi kayak kamu terus terang kalau istri kamu mau datang pakai bohong segala. ya kan nggak enak, Win. Kayaknya saya tuh maksa kamu pergi dari sini gitu. Ya, padahal datanya kan sama-sama. Udah deh, nggak usah repot-repot mikirin aku. Gini aja, kita pisah meja aja. Ntar kalau saudara-saudara dan istri kamu datang, kamu bisa tenang ngobrol sama mereka. Jangan, Win, jangan. Gimana ya? Aduh. Kan sekalian aku pengen lihat istri kamu itu kayak apa. Winda. Jadi kita ketemu di mana? Boleh. Yang lipstiknya enak kan? Terus kita dapat dessert yang tiramisunya free. Iya. Pak. Kita kelewatan, Pak. Tolong bisa mundur, Pak. Loh, kok pergi sih? Sekarang kamu mau kemana, Ayo? Oh. Ayo. Kamu sendiri mau kemana? Ya nggak tahu. Orang tadinya pengen sekalian makan di situ, tapi kamu bilang jangan. Sorry. Soalnya Iya, aku ngerti. Sekarang aku turun di sini. Aku mau naik taksi ya. Tuh. Stop. Oke. Dah. Kau selalu di hatiku, terpaut di dalam sukma. Tiada ku bimbang, tiada ku ragu akan setia janjimu, bersemi di dalam kau. Hai. Rudi, Belum datang, Aib? tahu tadi pas saya kesini, mobilnya pergi. Kok aneh? Jai yakin kalau itu mobilnya. Mas, kopi ya? Jangan-jangan Jai sudah telepon ke handphonenya? Sudah, saya sudah telepon tapi tidak aktif. Jangan-jangan kenapa? Kasihku hanya untukmu,
bersemi di dalam kalbu. Halo. Sudah lama ya? Naik apa ke sini? Naik mobil. Mobil yang mana? Yang biasa. Tadi pas mama sampai ke sini, mobil papa pergi. Masa? Tadi papa udah ke sini. Terus pergi lagi atau gimana sih? Oh enggak. Siang tadi mobilnya dibawa sopir kantor ke bengkel. Dan sorenya saya telepon, mobilnya sudah jadi apa belum? Karena saya mau ke Kemang. Makanya dia datang kemari karena dia pikir dia harus jemput saya ke sini. Gitu. Sita mana? Show me my pain with his finger, singing my life with his drum, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly. Ini memang ide saya untuk ngumpul-ngumpul sama-sama ya, untuk membicarakan masalah ibu supaya. Sorry. Numpang gue siapa yang duduk di sini? Kamu. Ayo dong. Sorry, apa kabar? Baik. Mana katanya kamu mau dokter kulit buat aku? Ya kapan dong? Saya kan cuma tinggal nunggu kabar, kapan ada waktunya. Kamu sibuk melulu di Bandung. Saya itu kan di Bandung cuma 3 hari seminggu. Tapi benar kan? Dia bisa meremajakan kulit kita dalam sebulan. Ya tergantung. Saya disiplin nggak ikutin jadwal yang dia susun. Oke. Ibu-ibu masalah kulit kita tunda dulu ya. Kita kembali ke masalah pokok. Sorry. Jadi Kamu sendiri ikut nggak? Ma, Nanti kita sambung lagi obrolannya ya. ya karena Ipul tidak bisa datang. Ya yang ada saja kita ngobrol sama-sama. Masalah ibu itu. Kenapa nggak bisa datang? Mereka jadi nggak ke dokter kandungan dokter Harun? Bukan perempuannya aja loh yang datang. Kan mereka kalau mau punya anak harus serius, harus dua-duanya. Ya. Mas masak bisa orange juice ya? Iya, Mbak. Kasih. Sekarang kita kembali ke pokok permasalahan. Kalau menurut saya masalah ibu itu tidak terlalu rumit. Ma sebentar, Ma. Apa yang harus dengar omongan mama? Mama tadi kan ngomong sama Ipul, kenapa mama pengen ikut kemari? Nah menurut mama persoalan kemarin itu mama yang salah. Terus terang aja karena mama sibuk, mama sampai nggak sempet nyuruh mereka untuk nganter ibu ke rumah sakit. Jadinya mama rasa mama yang harus bertanggung jawab. Pokoknya nanti kita minta ibu untuk tinggal di rumah kita. Rumah ibu yang di Menteng itu kan sudah tidak layak untuk ditempatin. Dan ibu kan sudah sakit-sakitan. Lebih baik rumah itu kita jual aja, ya kan? Dijual. Dijual? Asal saja. Asal bagaimana sih, Pak? Boro-boro ibu mau jual rumah itu. Ibu mau pindah dari rumah itu saja sudah hebat sekali kalau dia mau. Ibu harus pindah dari rumah itu, Pak. Demi kebaikan ibu. Mau atau tidak mau, itu kan bagaimana kita merayu ibu. Justru itu. Saya ingin membahas cara bagaimana merayu ibu supaya ibu mau pindah dari rumah itu. Malah kamu ngomong soal broker jual beli rumah segala macam. Papa kok tadi diem aja? Sita sama Ruli juga diem. Kenapa mereka nggak terus terang aja ya sama saya?
capek dengerin kamu ini. Mereka milih pada diam supaya buru-buru bubar. Mereka semua yang nggak punya sikap, saya yang disalahkan. Iya. Nggak apa-apa. Sampai besok. Siapa? Aif. Dia minta maaf atas kelakuan Cik Aif. Jadi akhirnya keputusannya gimana? Ya, seperti apa yang saya katakan di telepon tadi. Pertemuan bubar tanpa hasil. Tapi besok Aif mau ngajak ketemu lagi. Minimal telepon-teleponan. Rumah kita rame sih ya. Maksudnya? Iya kan ada kantor. Udah itu dapur selalu banyak orang. Yang telepon bunyi terus. Kalau ibu tinggal di sini, apa dia kerasan? Kalau aku sih terserah ibu saja. Kalau toh ibu harus tinggal, aku rasa ya rumah yang paling pas ya rumahnya Bang Aif. Apalagi Cik Aif udah ngusulin gitu. Ya lagian kan ibu cocoknya sama Sarah. Anak-anak mana? Windy lagi les piano, Desi sama Nelly lagi les Inggris. Ya, gara-gara saya harus buru-buru balik ke pabrik itu lagi, jadinya saya pulang duluan. Tapi sebelumnya saya sempat bicara berdua dengan Ruli. Dan saya bilang, kalau ibu memang harus tinggal sama anak-anak, sebaiknya jangan di rumah kita. Memangnya kenapa kalau ibu tinggal di sini? Apa bedanya ibu tinggal di rumah yang sekarang sama di sini? Sama-sama sepi, sama-sama nggak pernah ada orang. Loh gimana sih kamu? Kan ada saya, ada kamu. Sekarang memang ada. Tapi kalau pagi, siang, sore, kan akhirnya ibu ditemani sama pembantu. Sama juga bohong. Ipul, kita kan sering pulang malam karena di rumah nggak ada siapa-siapa. Seandainya ibu tinggal di sini, kita bisa atur waktu kok. Pulang agak siangan. Itu yang saya nggak mau. Nggak mau bagaimana maksud kamu? Saya nggak mau nantinya ada komplain. Gara-gara ibu di sini, pekerjaan kamu jadi terganggu. Ya Allah Ipul, nggak mungkinlah saya berbuat seperti itu. Belum pernah sih kamu serumah sama ibu. Makanya kita harus coba. Belum kamu sudah berpikir yang enggak. Udahlah Ber, urusan ibu biar saya mutusin. Kamu nggak usah repot-repot untuk mikirin, ya? 800 meter. Iya, 800 lebih dikit. Besar ya, Bu ya? Kamarnya luas-luas. Terus langit-langitnya tinggi. Tapi rumah tua kayak begini biasanya dibongkar. Orang maunya yang modern. Klasik. Dibongkar. Dirubuhin sama rata dengan tanah. Terus bangun baru menurut seleranya. Jangan dong. Loh, katanya mau dijual. Yang penting kan uangnya. Narni, siapa tuh Daryanto? Memangnya kenapa, Bu? Oh, enggak. Ibu nanya dulu, Daryanto itu siapa? Tukang roti yang lewat tiap pagi pakai mobil itu? Iya. Kamu kenal di mana sama dia? Teman lama? Ah, enggak, Bu. Baru kenal kemarin sore. Tadi dia nelpon ke sini nyari kamu. Kira-kira ada apa tuh? Ah, masa sih, Bu? Masa sih, Bu? Bilang sama dia
Kalau tidak ada keperluan yang mendesak, jangan deh nelpon-nelpon kemari. Kalau sopan sih mending. Ini ngomong sambil cekiki. Genit amat sih kamu. Baru kerja berapa hari aja udah main telepon-teleponan. Di telepon kok genit. Yang telepon itu yang genit. Ibu, Hai. apa kabar Bu? Tumben. Siapa itu, Jah? Aik belum kemari lagi Bu? Belum. Ruli? Belum. Ipul? Belum juga. Emangnya ada apa sih? Enggak. Saya pikir mereka sudah menyampaikannya ke Ibu. Soal apa? Terus terang saja Bu, dengan kejadian kemarin kita semua merasa tidak enak mengantarkan Ibu seperti begitu. Padahal kan putra dan cucu-cucu Ibu semua ada di Jakarta. Ibu maklum, kalau kenyataannya semuanya pada sibuk. Tapi kalau pengangguran, bener-bener Ibu jadi bingung. Iya Bu, Ibu pasti bisa memaklumi. Tapi kan kita nggak enak Bu kalau terjadi apa-apa dengan Ibu yang lebih fatal dari kemarin. Sudahlah Bu, Ibu tinggal di rumah kita saja. Rumah ini juga sudah tidak sehat dan tidak layak untuk ditempati. Daripada nanti lebih rusak lagi Bu, Ibu jual saja. Benar, saya sudah konsultasikan dengan teman saya yang kerja di Home 21. Dia bilang Bu, pasaran di sini 11 M. Menteng. Coba Bu, kalau uang itu kita depositokan Bu, sebulannya 1%, berapa bunganya Bu? Ija, ambilkan air buat Ibu Rosna. Ngomong-ngomong, gimana kabarnya Sarah? Baik Bu, baik. Sudah lama sekali dia tidak kemari. Emang kapan Sarah terakhir kemari Bu? Lupa ya. Sudah lama sekali. Pikiran saya jadi kacau Pak. Saya benar-benar tidak berdaya dah. Apalagi anak saya masih kecil-kecil, tidak punya daya apapun dah sama sekali Pak. Apalagi pada hari ini menjelang datangnya sembako, harga-harga akan meningkat. Bagaimana saya mau ngatasinya Pak? Kalau masalah ini berasal dari pemutusan hubungan kerja yang menimpa para suami ibu, kami akan berusaha mengkoordinasikan dengan lembaga lain yang khusus menangani masalah ini. Derliana, ada telepon. Sebentar ya, Bu. Sar, ngapain kamu? Ngobrol-ngobrol aja. Sebentar ya, Sar. Bel, kayaknya nanti sore saya jadi berangkat ke Batam. Oh, berapa hari? Agak lama tuh kayaknya. Sekitar 3 atau 4 hari. Ada masalah lagi? Aduh, Batam kan memang sedang kacau. Jadi banyak perusahaan yang mau hengkang dari sana. Terus karyawan di sana semua, mereka minta kepastian bahwa mereka tidak akan kena pemecatan. Oh ya udah, pakaian kamu saya udah siapin dalam koper kemarin. Tapi saya siapin untuk 1 hari ya, Pul. Jadi kalau kurang kamu ambil sendiri ya. Oke, hati-hati ya, Pul. Bye. Sar, ngobrolnya mendingan ntar malam aja ya.
Pas kebetulan Bang Ipul nggak pulang malam ini. Jadi sekalian aja kamu nginep di rumah ya. Boleh juga. Kamu sekarang suka bohong ya? Bohong apaan? Katanya ke rumah Oma, tapi nggak kesana kan? Kesana kok. Kata Oma kamu sudah lama nggak kesana. Dan Mama masih ingat, 1 minggu yang lalu malam-malam Mama tanya, mau kemana Sarah? Ke rumah Oma. Oh, ayah aja kali yang pikun. Sarah? Lah, Mama juga suka ngejerik-jerikin Oma kalau ayah lagi nggak ada. Stop dulu. Ngomong sembarangan. Emang kenapa sih kalau Sarah nggak ke rumah Oma? Bukannya kamu nggak boleh nggak ke rumah Oma, tapi jangan jadi alasan untuk kamu ngeluyur. Kok ngeluyur? Mama tahu Sarah pergi kemana? Bagaimana Mama tahu kalau kamu nggak pernah kasih tahu sama Mama? Gimana Sarah mau pamit sementara Mama nggak pernah ada di rumah? Kamu selalu mencari kesalahan orang lain biar alasan kamu untuk ngeluyur, iya kan? Sarah, mau kemana lagi kamu? Kuliah sore. Sarah, makan dulu. Udah kenyang dengerin Mama ngomel. Mama, Sarah berangkat dulu ya. Tuh kan, bisa pamit kan? Makanya sering-sering ada di rumah. Dah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menurut kamu, kenapa Mama berubah jadi suka marah-marah? Hah? Oh, gitu. Mungkin karena ngeliat Sarah pacaran kali ya sama Rizky. Ngeliat kamu pacaran? Di mana? Ya di rumah lah, Tan. Itu loh, di kamar kosong yang sekarang jadiin gudang. Terus kamu sembunyi di situ, lalu Mama kamu masuk? Enggak, kebalik. Jadi Mama yang sembunyi di situ, terus baru kita masuk. Pokoknya Tante harus lihat mukanya Mama, lucu banget. Terus ngapain Mama kamu sembunyi di situ? Biasa, Mama kan suka buat ulah sama Ayah. Jadi Mama ngumpet deh di situ. Kok aneh ya Mama kamu? Terus Sarah didiemin sama Mama. Mama tuh kayaknya pengen marah banget. Tapi Mama nggak bisa, karena Mama juga ada di situ. Pokoknya Tante harus lihat, lucu banget. Lucu kan, Tante? Kemana ya tuh anak? Katanya ada kuliah sore. Itu kan kata dia. Kalau tidak percaya lagi dengan Sarah, mau dengar informasi dari siapa lagi? Habis dia suka bilang ke rumah ibu, tapi nggak ke sana. Itu kan namanya suka bohong. Sejak kapan Mama khawatir? Biasanya Mama nggak pernah peduli walaupun Sarah pulang malam-malam. Dari dulu juga Mama khawatir. Apanya? Biasanya kalau Papa tanya, kenapa Sarah belum pulang? Mama malah ngatain Papa, seorang ayah yang bawel lah, yang cerewet lah. Sekarang dia tuh sudah punya pacar. Dari dulu juga punya, mah. Tapi Mama khawatir. Pacarnya sekarang ini sepertinya hubungannya sudah jauh. Mama sendiri yang bilang, sekarang Sarah sudah bisa jaga diri. Itu dulu. Sekarang dia sudah berubah. Taunya sudah berubah? Maksud Mama
Anak seusia dia kan cepat sekali berkembangnya. Mau kemana? Mau telepon ibu. Siapa tahu setelah Sarah mama ngomongnya macam-macam, dia punya inisiatif ke rumah ibu. Gak mungkin. Belum nanya, mama sudah bilang gak mungkin. Halo, Ini Aib, Bu. Aib. Ada apa lagi? Mau bicara soal rumah. Rumah? Sebetulnya bagaimana sih? Kalian semua merasa bosan untuk memberikan uang bulanan sama ibu. Sampai-sampai mau menjual rumah segala. Supaya ibu dapat uang deposito. Tiap bulan ibu menerima bunga deposito sebagai pengganti uang bulanan kalian. Bu. Tunggu, Bu. Tunggu. Dari dulu kan ibu sudah bilang uang pensiun papa itu cukup untuk keperluan ibu sehari-hari. Bu, siapa yang mau menjual rumah ibu? Rosna bilang kalian semua sudah sepakat. Ai. Tadi siang dia kesini bilang begitu sama ibu. Mama, tadi siang kamu ngomong apa sama ibu? Mama cuma kasih pilihan. Papa kan pernah bilang secara jelas dan gamblang, rumah ibu tidak mungkin dijual. Papa yakin itu karena papa dengar dari ibu. Kapan ibu ngomong begitu dengan papa? Pasti sudah lama. Siapa tahu ibu mau berubah. Dia pun sudah berubah pikiran, tapi mama tidak boleh nyolong begitu dan ngomong soal angka lagi. Malu-maluin sekali, Ma. Habisnya harus bikin apa? Solusinya apa? Tindakannya apa? Rumah, tadi siang papa sudah telepon-teleponan dengan adik-adik. Kita sepakat untuk tidak menjual rumah itu. Kok mama nggak diajak ngomong? Memang sengaja. Terus ibu tetap tinggal di rumah dia? Ya tidak dong, Ma. Ibu kita minta untuk pindah ke rumah ini. Sementara rumah itu direnovasi yang nantinya untuk dikontrakan. Itu yang kita tawarkan pada ibu. Tapi sekarang minta lagi lah, Ma. Karena mama terlanjur ngomong sama ibu, kita seolah sepakat bahwa kita sepakat untuk menjual rumah itu. Terus buat apa kita repot-repot ngajak ibu tinggal di rumah sini kok ibu nggak mau jual rumahnya? Mama, apa hubungannya? Kalau rumah itu dijual 11, kan lumayan komisinya. Ya Tuhan, Mama sesumbar untuk nolong ibu ternyata punya pabrik. Emang salah kalau kita terima imbalan dari kebaikan kita. Ya sudah. Soal ibu biar papa yang ngurus. Mama konsentrasi ke Sarah. Kalau Mama menganggap Sarah perlu perhatian khusus. Halo? Kamu udah nelfon ke rumah belum? Ngasih tahu kalau kamu mau nginep di sini. Sar? Sarah? Kamu kenapa, Sarah? Tante, Sarah mau tanya sesuatu. Tapi Tante jangan marah ya. Emangnya persoalan kamu ada hubungannya dengan Tante? Ya enggak sih. Sarah mau tanya,
Tante tahu nggak ahli atau dokter atau apalah bidan kayak yang bisa ngebantu aborsi? Aborsi? Iya. Kenapa kamu tanya soal itu? Ya pengen tahu aja. Nggak mungkin, Sarah. Kamu tanya itu pasti ada sesuatu. Emang sih. Habis Sarah udah telat mens beberapa hari nih. Aduh. Terus kata teman-teman bisa aja Sarah hamil. Emangnya kalau kita telat datang bulan itu tanda hamil? Iya. Salah satu tandanya emang itu. Masalahnya, apakah kamu pernah melakukan sesuatu yang bisa membuat kamu hamil? Melakukan sesuatu. Misalnya? Kamu ngapain aja sama pacar kamu? Ya pacaran biasa aja. Biasa aja gimana? Aduh, tentu jangan kayak gitu dong. Sekarang gini aja deh, Sar. Segera mungkin kamu pergi ke apotik, beli alat tes kehamilan, biar ketahuan kamu itu benar-benar hamil atau enggak. Kalau emang terbukti hamil, Tante mau kan nganterin Sarah ke tempat aborsi? Enggak, Sarah. Jangan pernah berpikir melakukan aborsi. Berpikir aja jangan. Apalagi melakukan. Emang Tante nggak pernah? Kenapa kamu berpikir saya pernah melakukan aborsi? Iya, Mama kan pernah bilang. Katanya Tante tuh terlalu sayang sama kecantikan Tante sendiri. Makanya Tante nggak mau punya anak. Astaga. Ya Sarah pikir Tante pernah aborsi. Ngaco deh mama kamu. Obat apa itu? Jangan-jangan ini obat yang nggak bener, Pak. Ah Mama, ini kan tablet untuk mengurangi rasa sakit pada waktu mens. Masa iya sih? Papa kok tahu? Mama kan pernah nyuruh Papa untuk beli obat itu. Nggak pernah. Karena Mama kalau mens perutnya nggak pernah sakit. Pernah, Ma. Ya mungkin sudah lama sekali. Ngapain Mama suruh Papa beli obat beginian kalau perut Mama nggak pernah sakit? Pokoknya pernah, Ma. Nggak pernah. Atau Mbak, ada itu nggak Mbak? Alat itu tuh tes kehamilan. Oh. Kamu yakin itu tes kehamilan? Di bungkusnya ditulis gitu sih, Ma. Masa sih isinya lain? Mama selama ini nggak punya pikiran macam-macam dengan kamu. Tapi sejak peristiwa di gudang itu yang Mama lihat kamu dengan Reza, wajar dong kalau sekarang Mama was-was dengan kamu. Yang saya khawatirkan justru Ibu. Ibu? Sarah itu kan cucu kesayangan Ibu. Dia sering keluyuran malam saja. Kita nggak berani cerita sama Ibu. Takut Ibu syok. mau kemana? Rumah Ipul. Ada apa? Berliana bilang ada rahasia mengenai Sarah. Rahasia apa? Kalau dikasih tahu ya namanya bukan rahasia. Kamu sakit ya? Hah? Masuk angin. Sampai jam berapa tadi malam belajar? Kami anakmu, Ibu. Tiada pernah letih untuk membimbing kami, Ibu. Kau terjang rintangan
hadapi tantangan untuk kami tetap bertahan. Kau ajari kami, kau sadarkan kami untuk lewati hari. Ibu, air matamu takkan pernah tersia-sia. Ibu, kau berikan kami harapan untuk tegar. Kehidupan ini, perjalanan ini untuk kami sangat berarti. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.